WHO menyatakan tidak semua pasien COVID-19 bisa dirawat di rumah sakit. 40% yang menderita gejala ringan ternyata tidak membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Sebenarnya ada alternatif lain untuk perawatan pasien COVID-19, yakni dengan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Lalu bagaimana cara melakukan isolasi mandiri? Isolasi mandiri di rumah jadi alternatif perawatan bagi pasien COVID-19 bergejala ringan tanpa kondisi penyerta, pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, dan kontak erat dengan tetap memperhatikan kemungkinan terjadinya perburukan. Sebelum melakukan isolasi mandiri, ada beberapa hal yang sebaiknya disiapkan oleh pasien COVID-19, seperti mengabarkan keluarga dan kerabat jika terdiagnosa positif dan harus menjalankan isolasi mandiri. Tetap tinggal di rumah kecuali untuk kepentingan medis. Menghindari pemakaian bersama alat makan dan alat mandi. Menggunakan kamar tidur terpisah dengan keluarga. Menyiapkan termometer dan oximeter. Membekali dengan obat dan multivitamin. Menyiapkan tas berisi kebutuhan darurat jika tiba-tiba harus pergi ke rumah sakit. Mengonsumsi makanan bergizi. Mencatat suhu tubuh harian dan gejala klinis. Rutin berjemur di bawah sinar matahari. Membekali diri dengan pengetahuan soal teknik proning untuk tingkatkan kadar oksigen bagi pasien isoman dengan saturasi kurang dari 94%. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Menyiapkan nomor kontak dokter untuk pemantauan kesehatan dan nomor kontak fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika terjadi perburukan. Pasien COVID-19 akan dinyatakan bebas isoman setelah melakukan isolasi selama 10 hari ditambah 3 hari setelah gejala hilang. Dengan kata lain, bebas isoman di hari ke-14. Namun bila pada masa isolasi mandiri muncul gejala, maka waktu isolasi mandiri ditambah 10 hari sejak hari pertama muncul gejala, bukan dari sejak hari pertama terkonfirmasi positif. Data relawan rapor COVID-19 menunjukkan pada Juni hingga Juli 2021, sebanyak 265 pasien wafat selama isoman. Salah satunya mengalami perburukan dan ketika berupaya mencari perawatan di fasilitas kesehatan. Di tengah kondisi krisis, kita memang tidak mudah untuk mendapatkan layanan medis yang memadai. Berbagai upaya sebenarnya sudah mulai digalakan untuk mengakomodir pasien COVID-19 yang sedang isoman. Fitur isoman pada Picobar misalnya, dihadirkan untuk memberikan layanan telekonsultasi dan akses obat selama isoman. Selama isolasi mandiri, pasien juga bisa kabarkan perkembangan kesehatannya lewat fitur Picobar Lapor Mandiri yang akan dipantau langsung oleh tim Picobar. Di samping itu, inisiatif dan solidaritas warga turut jadi angin segar atasi permasalahan pandemi ini. Mulai dari gerakan warga bantu warga, ragam upaya crowdsourcing di media sosial, berbagai info donasi tabung oksigen, donor plasma, dan banyak lagi. Isolasi mandiri di rumah memang menjadi hal yang berat bagi sebagian orang. Namun, cara ini bisa jadi ikhtiar kita bersama untuk tekan angka keterisian rumah sakit. Sekaligus lindungi orang lain dari penularan COVID-19.